Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Masih semakin waktu sekarang bukan hari ke hari lagi, tapi menit ke menit semakin memanas. Diumpamakan bagai gayung bersambut. Setelah kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat, sarjana hukum, memberikan statementnya di channelnya Bapak Indra Zainal. Di sana jelas bahwa Pak Rohman dengan bersikeras dan tegas menyatakan bahwa meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menetapkan Banpol dan Danus sebagai tersangka dengan dasar hukum daripada pasal 221 ayat 2 dan ayat 5, yaitu masuk ke dalam polis lain dan diduga akan menghilangkan daripada barang bukti. Itulah yang dinyatakan oleh Bapak Rohman, sarjana hukum. Dan kita lihat dulu cuplikan daripada videonya. Pelanggaran hukum, melanggar pasal 221 KUHP, ayat 2-nya jelas. 9 bulan kurungan dan lain-lain di situ. Dan ini bukan delik aduan, Pak Indra. Ya, ini delik murni. Delik murni, ya kan? Jadi ketika hal ini diketahui oleh pihak penyidik, patutlah diambil sikap oleh pihak kepolisian karena ini sudah mengganggu proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa. Ya kan? Ya. Ini terperiksa. Bahkan mungkin tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ketika Danu ada di TKP, anggaplah saya dengar membersihkan bak dan di bak itu menemukan beberapa kalau tidak salah ada gunting, ada cutter, saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi. Boleh dong? Boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Makanya saya berharap nih polisi segeralah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka. Melanggar 221 ayat 2. Setidaknya jelas kapasitasnya. Itu adalah video tanggapan daripada statement Bapak Rohman Hidayat, sarjana hukum, kuasa hukumnya Bapak Yosep. Dan kita sekarang lihat gayung bersambut tadi langsung dalam hitungan menit ada statement balasan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo yang dilansir di channel YouTube-nya Heri Susanto seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Rohman Hidayat, menanggapi bahwa sebaiknya yang dilihat adalah di hari pertama bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam TKP dan merubah daripada alat bukti. Nah, tapi permasalahannya adalah sekarang kalau Danu itu adalah dia melewati polis lain bersama Banpol dan mengadakan suatu kegiatan di dalam TKP, itu ada pasalnya. Tapi kalau yang hari pertama yang dinyatakan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, yaitu beliau terus mengatakan harusnya yang orang pertama yang masuk ke dalam itu. Nah, apakah orang yang hari pertama, katakanlah kita kasih inisial Y ya, masuk ke dalam TKP yang pertama kali masuk ke TKP, apakah ini bisa ditindak pidanakan? Permasalahannya kan itu ya, permasalahannya itu. Apakah bisa ditindak sebagai tindak pidana? Satu, di hari pertama polis lain belum ada karena belum ada polisi yang masuk ke sana. Kedua, jika memang kalau yang hari pertama itu masuk ke dalam TKP, yang memang waktu itu pertama kali masuk ke TKP adalah Pak Yosep ya. Dan kronologisnya begini, Pak Yosep masuk melihat acak-acakan di dalam rumah di TKP. Kemudian beliau keluar dari rumah, kemudian memanggil salah seorang di jalan, yaitu Bapak Ujang, dipanggil untuk melaporkan kepada Bapak RT dan Bapak Yosep berangkat ke Polsek. Itu kronologisnya. Berarti orang pertama yang masuk ke TKP adalah Pak Yosep. Tapi permasalahannya sekarang, apakah orang pertama ini bisa ditindak pidana
kan permasalahan sekarang jika memang terjadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan, bahwa orang pertama bisa aja mengacak-ngacak alat bukti atau menghilangkan alat bukti. Permasalahannya apakah ada alat bukti yang melihat bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana penghilangan alat bukti? Ada tidak buktinya? Kan itu sebenarnya. Ya kan harus dibuktikan dengan alat bukti. Misalkan contoh ada CCTV melihat pergerakan daripada Pak Yosep di TKP mengacak-ngacak alat dari itu kan harus ada alat buktinya. Ada nggak alat bukti yang melihat bahwa Pak Yosep menghilangkan alat bukti? Kan itu sebenarnya. Sekarang apa pidanya kalau misalkan hanya prasangka praduga saja bahwa biasa saja yang bersangkutan melakukan penghilangan alat bukti. Ini juga jadi pertanyaan, apakah bisa dijadikan tindak pidana tapi tidak alat bukti, kan tidak ada alat yang bukti atau tidak ada kesaksian yang melihat daripada penghilangan alat bukti, ya. Nah, itu saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Coba kita lihat pernyataan Pak Ahmad Taufan Sudirjo bersama Pak Heri Susanto. Terus terkait masalah statement media yang meminta Danu dan Bampol untuk menjadi tersangka, itu pun kita serahkan kepada penyidik. Karena sebetulnya kalau kita menyampaikan statement bahwa Danu merusak TKP sehingga membuat penyidik tidak bisa menyelesaikan atau lambat dalam menyelesaikan perkara, itu juga tidak benar ya. Karena yang namanya merusak TKP itu sebenarnya harusnya di tanggal 18. Iya. Di tanggal 18 pada saat kejadian, sebelum polisi datang, sebelum polisi melakukan olah TKP, siapa duluan yang berada di sana? Itu sebetulnya yang paling penting untuk diperiksa oleh sama polisi. Karena potensi merusak TKP itu ada di situ. Tanggal 19 sudah tidak ada pemeriksaan olah TKP lagi, rumah dalam posisi kosong, tidak ada polisi sama tiba-tiba. Itu adalah videonya. Ada satu lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Indra Zainal sehubungan dengan apakah bisa dijadikan pidana terhadap Danu yang masuk ke TKP itu karena dia tidak tahu dan dia diminta oleh Banpol tersebut, oleh seseorang tersebut. Jawaban daripada Pak Rohman adalah ini bukan delik aduan, ini adalah delik murni atau delik biasa. Jadi tidak, delik aduan itu adalah penuntutannya harus ada yang mengadukan. Sedangkan ini adalah bukan masuk dalam delik aduan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Rohman. Ya, tinggal kita bisa mencermati saja mana yang memang benar, mana yang memang yang jelas pihak kepolisian lah nanti sebagai penentunya siapa yang akan dijadikan tersangka, siapa yang akan dipidanakan, kita serahkan semuanya pada kepolisian. Saya yakin bahwa mereka semua bapak-bapak kuasa hukum itu ahli hukum semua, yakin kita mereka adalah ahli hukum semua dan pasti sangat mengerti dengan masalah pidana dan penuntutan ini. Ya, semoga semuanya bisa terus terang benderang, dan yang paling penting adalah kita menunggu siapa nih Banpol tersebut, siapa yang menyuruhnya, motifnya apa, ini yang harus kita kejar. Kita tunggu dari pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sana dalam hal mungkin ini untuk membantu sisa yang kemarinnya belum beres dibersihkan gitu, kemudian dibersihkan, apakah ini mungkin harus tetap dimasukkan ke pasal 221 begitu Pak Rohman? Ya. Maksud saya balik lagi Pak Indra, Ya. Sekali lagi bahwa ini bukan masalah delik aduan, bukan ada yang dirugikan kemudian melapor, bukan. Tetapi penyidik dalam hal ini yang sudah membatasi dengan polis lain punya kewenangan. Oke. Jadi kita balik lagi ke awalnya. Proses awalnya, problem pertamanya adalah sampai hari ini klien saya pun tidak bisa masuk ke TKP.
Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan motor yang ada di dalam pun tidak bisa kita ambil. Karena padahal motor itu tidak terkait dengan tindak pidana, ya, karena posisinya ada di dalam. Hari ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian begini, anggap saja kalau tanggal 19 itu sudah selesai, mobil sudah dipindahkan, ya kan, anggaplah sudah selesai. Fakta